Oke, halo, selamat pagi semuanya. Kita sekarang mau lanjut ke bagian yang kedua, ya, tentang aktivitas senam lantai, ya. Jadi kalau minggu lalu kan tentang aktivitas senam lantai tanpa alat, ya kan. Nah, sekarang kita mau mempelajari tentang aktivitas senam lantai dengan menggunakan alat. Oke, kita langsung lanjut nih. Senam lantai dengan alat, ya. Nah, contohnya adalah gerakan bergantung. Ya, alat yang digunakan adalah apa? Palang, ya, atau kayu. Biasa kan di rumah kalian kan pasti ada palang. Palang itu yang gimana sih? Kayak pintu, ya, terus paling atasnya itu namanya palang, ya. Atau biasa di taman, ya, di taman ada permainan yang suka bergantung itu kan. Nah, contohnya, nah, seperti ini. Jadi gerakan bergantung ini kalian bisa bergantung di apa saja ya yang kuat, tapi ya jangan kalian bergantung juga kayak contoh di sini kan ada kayu nih. Kalian jangan bergantung di kayu yang mungkin udah rapuh ya. Kalian bisa jatuh ya, bisa patah tulang kayak gitu. Jadi bergantung di sesuatu yang kalian rasa ini kuat nih, bisa mengangkat badan kalian dan kalian nggak jatuh kayak gitu. Atau juga di besi seperti yang gambar yang selanjutnya ini, seperti itu. Jadi itu ya, pertama adalah gerakan bergantung. Alat yang digunakan adalah contohnya adalah palang, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gerakan guling ke depan. Nah, guling ke depan atau guling ke belakang, ya, ini alat yang digunakan adalah matras, ya. Kalau guling berarti kalian gulingnya di lantai kan. Kalau misalnya kalian cuma guling di lantai atau yang punya masih kalau misalnya di keramik ya, di lantai yang pakai keramik mungkin nggak terlalu sakit. Tapi kalau misalnya kayak di tanah atau di lantai yang masih kasar itu sakit ya. Tapi dihimbaukan kalau misalnya gerakan berguling baiknya menggunakan matras ya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh berguling ke depan. Kalau misalnya berguling ke belakang berarti kalian seperti posisinya dari angka ini ya, dari 5 ini baru ke sini. Kalau misalnya berguling ke depan berarti dari angka 1 ke 5 ya, jadi terbalik. Kalau berguling ke belakang dari 5 ke 1, seperti itu. Setelah gerakan guling ke depan apalagi ini gerakan mengayun di palang tunggal. Jadi ini adalah gerakan bergantung ya, tapi dia tuh mengayun. Jadi dia dari gantungan palang yang satu dia ke palang yang berikutnya, seperti itu. Kemudian setelah gerakan mengayun di palang ada juga melompat gelang ya, melompat gelang-gelang. Jadi ini kalau misalnya kalian tahu contohnya tuh kayak hula hoop itu kan, ada lingkar bulat kan. Nah, itu bisa disusun terus kalian tuh meloncatnya hanya dari dalam lingkaran ini. Jadi kalau misalnya kita pakai hula hoopnya kita susun ya ke depan, terus kalian lompatnya di dalam lingkaran hula hoop itu adalah melompat gelang-gelang. Atau bisa pakai ban juga ya, atau enggak kita pakai garis ya, garis buat lingkaran, seperti itu. Setelah itu ada berjalan di atas balok ya. Ini adalah untuk melatih keseimbangan. Alat yang digunakan adalah balok ya, balok ini ya. Jadi kalau kalian jalankan pasti ada tuh yang belum lancar karena masih goyang-goyang. Ada juga yang sudah mulai bisa mengatur keseimbangannya ya, seperti ini. Kemudian apalagi ada loncat kangkang di atas peti loncat. Atau peti loncat ini kita bisa ganti bisa dengan kursi, tapi kursi yang biasa di tukang bakso itu loh, kursi-kursi yang nggak ada senderannya ya. Atau juga kita bisa pakai mejanya jangan terlalu panjang, seperti itu. Atau kita biasa pakai kursi yang di sekolah yang biasa buat kalian pakai makan itu. Nah, buat lompat itu kan cuman pendek ya, jadi bisa. Atau juga bisa dengan bantuan teman. Nah, seperti contoh yang pertama, gambar yang pertama ya. Jadi ada teman yang membungkuk, kemudian ada yang melompat melewati
temannya yang membungkuk itu adalah loncat kangkang ya, contoh loncat kangkang. Oke. Senam lantai ini ya, ada lagi nih kombinasinya ya, kombinasi menggunakan alat. Jadi tadi kalau kita sudah belajar tentang alat apa saja, ada palang ya, ada juga matras, ada kayu, ada besi yang bergantung dibuat. Nah, itu adalah alatnya. Nah, sekarang ada kombinasi atau gabungan senam lantai menggunakan alat. Sini kalian lihat ada loncat jongkok di atas peti loncat yang barusan kita pelajari sebelumnya. Nah, ada juga guling ke depan di atas peti loncat. Nah, nih contohnya seperti ini. Nah, ini tuh kalian bisa bermain sambil olahraga ya, bisa sambil bermain ya. Ini adalah kombinasinya, ini adalah contoh gambarnya ya. Kemudian kalau berguling ke depan, nih lihat, jadi saat dia melompat di atas peti loncat ya, dia nggak cuman melompat lewatin seperti gambar yang pertama, tetapi saat di atas peti loncat ini dia berguling ya, berguling. Jadi kalau posisi yang pertama sama kedua ini bakal berbeda untuk mendaratnya. Kalau posisi yang pertama ini pasti kedua kakinya dan posisinya langsung berdiri, tapi kalau yang gambar yang kedua pasti posisi untuk mendaratnya itu berbeda. Kalau nggak percaya cobain sendiri ya, supaya tahu gimana hasil akhirnya mendarat itu seperti apa. Oke. Gerakan senam lantai ya, ini sebagai kesimpulannya. Gerakan senam lantai dapat melatih kelincahan, kelenturan, keseimbangan, ketangkasan, dan kekuatan. Sebelum melakukan gerak senam lantai, kamu harus berdoa dan melakukan pemanasan ya. Jangan langsung sekarang materi kita senam lantai, langsung kayak bluk, atau dia langsung handstand, atau dia langsung bergantung ya, itu bahaya. Harus melakukan pemanasan dulu terlebih dahulu ya, supaya otot-otot yang mungkin kalian kaku sudah lama nggak digerakkan itu bisa mulai terlatih. Setelah itu baru masuk ke gerakan intinya. Nah, pelajari dengan seksama sebelum melakukan gerakan senam. Kenapa harus dipelajari dengan seksama? Supaya kalian nggak buat gerakan yang salah ya, atau posisinya juga harus benar. Oke. Thank you untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk informasi minggu depan kita akan praktik ya, setelah kita praktik kita akan ada penilaian harian ya. Jadi setelah kita praktik kita akan mengikuti penilaian harian. Boleh diulang-ulangi videonya supaya bisa mengerti, atau enggak, boleh juga dicatat ya, supaya bisa kalian pelajari, nggak usah diulangi videonya tapi sudah ada catatannya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.